Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. By the way, saya lagi meratapi nasib nih guys. Dingin banget. Malam ini udah jam 10 guys. Saya tuh udah selesai kerja kalau jam segini. Ini saya lagi ngopi. Maaf ya guys ya, kalau malam-malam tuh saya tuh selalu ngopi. Tapi kayak gini aja tuh udah bahagia guys. Tapi banyak teman-teman kita ya di luar sana jam segini itu masih ada yang belum selesai kerja. Ya nggak apa-apa ya, kalian harus tetap semangat. Karena memang jam kerja di Hongkong itu, majikan itu kadang ini nggak peka ya guys ya. Kadang kita tuh capek kerja, kadang nggak mengerti mereka tuh guys. Tapi ya tetap aja lah, kalian harus semangat demi dolar, demi masa depan ya guys ya. Gimana nih, kita bahas apa hari ini? Lebaran Cina itu ternyata bentar lagi guys, bulan depan ini. Kung Hei Fa Chao. Ini banyak liburnya nih, tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 20-an ya guys ya. Tanggal berapa sih itu Lebaran Cina? Nah itu libur kita ya guys ya. Gimana nih, pusing gak kalian? Liburnya terlalu banyak. Ini nih yang menjadikan Hongkong ini yang menjadikan Hongkong ini pilihan dan surganya para PMI ya guys ya. Dimana saat tanggal merah ya kita juga libur ya guys ya. Banyak libur, pusing kalau saya guys, kalau banyak libur itu nggak tahu harus kemana gitu. Karena keluar juga kan naik MTR, naik public transportation kan harus bayar ya guys ya. Ya untuk kalian kalau misalkan memang nggak ada kegiatan di luar, kalau bos kalian membutuhkan tenaga, ya udah alangkah baiknya kalau kalian lembur ya guys ya, banyakin dolar, kerja aja lah. Kalau misalkan memang kerjaan kalian nyaman ya di rumah. By the way guys, biasanya nih kalau Lebaran Cina nih majikan kalian suruh ngapain sih kalau di rumah? Kalau saya tuh semuanya tuh harus dibersihin guys. Ya memang ya guys ya, orang Cina ini kalau misalnya Lebaran ini rumahnya harus bersih katanya sebagai pengundang rezeki ya guys ya, untuk kepercayaan mereka. Ya kita sih sebagai pekerja ya nurut aja guys ya. Ya memang itu kan kerjaan kita ya guys ya. Dimana nih kalian nih Wonder Woman nih pasti tegakkan kain pel, tegakkan sapu, naik buat bersihin tembok aja dilap. Gak apa-apa, setahun sekali. Dan nantinya berharap semoga angpaunya besar ya guys ya. Amin. Karena saya membahas Lebaran Cina ini nih guys, saya mengingatkan kepada kalian bahwa tahun lalu ada nih kejadian tragedi PMI Hongkong yang jatuh dari balkon dikarenakan ngelap jendela guys. Bukan ngelap jendela ya, ngelap kaca bagian balkon. Nih balkonnya kayak gini. Kira-kira gimana ya guys ya posisinya, kok bisa jatuh ya guys ya? Mungkin dia nyondong kayak gitu kali ya buat ngelapnya, apa nggak pakai alat gitu. Kita bahas juga guys ya. Mungkin banyak nih PMI yang baru datang di Hongkong yang takut untuk menghadapi majikan. Kalian harus tahu kalau di Hongkong undang-undang labor ya guys ya, yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2017 itu melarang PMI mengelap jendela yang tidak ada tralisnya guys. Jadi kalau misalkan majikan kalian masih ngeyel, masih nyuruh kalian untuk ngelap jendela sampai kinclong, kalau jendelanya nggak ada tralisnya, kalian berhak menolak. Apalagi balkon ya guys ya. Dan itu pun kalau ada tralis juga, kalian itu hanya boleh mengelap sesuai jangkauan tangan aja. Nggak boleh badan kalian itu nyonjong-nondong kayak gitu guys. Nggak boleh ya, kalian harus berani nolak. Maaf dadai, saya nggak bisa melakukan itu karena itu sangat membahayakan. Dan peraturan labor juga melarang. Kalau misalkan dadai kalian masih ngeyel, ada juga tuh kontrak kerja. Ingat, suruh baca majikanmu. Kalau ada di kontrak kerja yang melarang PMI itu mengelap jendela guys. Pokoknya kalian harus berani menolak ya guys ya. Yuk kita dengerin yuk gimana sih kisahnya PMI yang ada di North Point ini bisa jatuh. Langsung aja yuk, sambil kita kirim doa untuk almarhum ya guys ya. Udah mau 1 tahun nih guys, iya kan? Yuk langsung aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. PMI ini bernama Mbak Resti guys, umurnya 37 tahun, asalnya dari Cilacap guys. Nah Mbak Resti ini waktu Lebaran Cina ini disuruh majikannya untuk mengelap seluruh rumah guys. Nah karena Mbak Resti ini tipikal orang yang mungkin menurut ya guys ya, apa kata majikannya, dan merasa mampu untuk membersihkan semuanya. Akhirnya pas di bagian jendela Mbak Resti ini nekat untuk mengelap sebuah balkon rumah majikannya guys. Balkonnya kayak gini, jadi dia itu nondok-nondok guys, agar nggak dimarahin sama majikannya guys, agar pekerjaannya dinilai puas oleh majikannya. Dan naasnya Mbak Resti ini dilaporkan oleh salah satu orang yang menjumpai Mbak Resti yang sudah tergeletak di bawah guys, berlapis aspal pada jam 9.58. Nah ada tuh yang laporan ke pihak polisi bahwa ada perempuan yang tergeletak jatuh di aspal ini. Akhirnya polisi pun sergap guys, datanglah ke TKP. TKP-nya itu ada di North Point guys. Akhirnya polisi itu datang dan mengidentifikasi bahwa
Wanita tersebut adalah buruh migran Indonesia yang bernama Mbak Resti, usianya 37 tahun dan asalnya dari Cilacap, guys. Saat polisi menemukan Mbak Resti dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Yuk kita doain yuk untuk Mbak Resti. Ila hadiyatun khususon Mbak Resti. Al-Fatihah. Amin. Semoga Mbak Resti diterima amal ibadah dan iman Islam ya guys ya, dijembarkan kuburnya dan diluaskan. Terima kasih untuk doanya dari kalian untuk almarhum ya guys ya. Semoga kisahnya Mbak Resti ini tidak ada Mbak Resti lainnya yang mengalami hal yang naas seperti ini ya guys ya. Kalian bisa bayangin nggak rumah majikan? Ya kita memang ya pekerjaan kita mengelap-elap. Nah Mbak Resti ini pagi-pagi ya guys ya, mungkin sudah sarapan ya guys ya keadaannya, dan dia juga udah semangat nih buat kerja sambil ngelap-ngelap, ngelamun ya, sampai dia ngelap balkon tuh guys ya, nondong-nondong aja. Saya nggak bisa ngebayangin ya guys ya, keadaan tubuh yang tidak seimbang yang mungkin menjadikan Mbak Resti itu ya jatuh guys, debuk. Mungkin cukup tinggi juga ya guys ya. Iya soalnya begitu jatuh Mbak Resti ini sudah nggak bernyawa. Tahun lalu guys. Oke, kita bahas yuk untuk kalian nih para PMI yang baru datang ke Hongkong ya khususnya. Mengutip keterangan dari KJRI Indonesia yang ada di Hongkong. Mengelap jendela, kalau jendela itu tidak ada tralisnya guys, itu kalian harus menolak. Dan kalaupun ada tralisnya di jendela tersebut, tralis itu pengaman ya guys ya, yang dari besi itu biasanya. Walaupun ada tralisnya, kalian hanya diperbolehkan mengelap jendela dengan jangkauan tangan aja. Kalian badannya nggak boleh tuh nondong-nondong tuh, saking semangatnya. Jangan, kalian berhak menolak ya guys ya. Lalu ada nih pertanyaan, Kak gimana kalau misalkan majikannya itu ngomel terus dan nggak mau tahu, pokoknya kita harus membersihkan itu jendela. Kalian boleh lapor ke sini guys, nomor ini akan melindungi kalian, akan membackup kalian. Pokoknya kalian nggak boleh takut kalau misalkan majikan kalian mengancam sampai menginterminate. Karena di saat nanti kalian diinterminate dengan alasan yang seperti itu, ya nanti majikan juga yang bisa dituntut balik guys. Labor melindungi kalian. Jangan pernah takut ya, sayangi keselamatan kalian, sayangi nyawa kalian yang cuma satu, nggak ada di toko. Kalian mau nyari dimanapun nggak ada nyawa kalian. Kalian itu berharga untuk keluarga kalian yang ada di Indonesia, untuk masa depan kalian sendiri. Untuk itu jaga keselamatan dan kesehatan ya guys ya. Pokoknya semoga tahun depan nih, New Year ya guys ya, kita menjadi PMI yang lebih berani, lebih pintar, dan lebih menyayangi kesehatan kita, keselamatan kita dalam bekerja, dan menghargai ya guys ya diri kita sendiri di negara orang. Untuk itu jangan pernah pelit untuk diri sendiri, jaga kesehatan, jaga keselamatan kalian sendiri. Jangan pernah takut menghadapi majikan yang bawel atau yang sering ngomel. Selama kalian benar, kalian harus berani. Oke, termasuk menolak. Sorry dadai, saya tidak bisa mengelap jendela itu karena dilarang. Ih, keren banget kalau kalian bisa menolak majikan seperti itu. Kita menolak bukan karena kita membangkang ya guys ya, tapi majikan juga perlu tahu. Nanti kalau misalnya kita ada apa-apa kan juga majikan sendiri yang repot ya kan. Untuk itu, belajar dari kasusnya Mbak Resti, jangan dipaksakan. Gak apa-apa sudah, majikan kalian itu rumahnya itu misalkan kaca depannya itu ngeblur ya guys ya, karena kotor. Atau kalian bisa mengajukan ke majikan untuk membeli alat ya guys ya, kayak magnet kayak gitu, kaca gitu. Set, jadi kan aman ya guys ya. Kira-kira nih kalau misalkan lebaran Cina nih, kalian paling beratnya disuruh ngapain sih guys? Suruh kerja ngapain di Hongkong? Biar teman-teman tahu ya guys ya. Kalau kerja di Hongkong itu ya bukan hanya gaji tinggi aja, tapi kita juga memiliki resiko yang besar ya guys ya. Silahkan komentar di sini biar yang lain pada belajar dari pengalaman kita ya guys ya. Mungkin itu aja nih guys sharing saya hari ini. Terima kasih untuk doa kalian dan terima kasih untuk support kalian ya guys ya. Yuk lanjut kita ngopi lagi sambil menghayal kira-kira dapat ampau berapa ya. Bercanda. Oke, see you next video. Bye bye.